dokumen ijazah untuk menyerahkan di Barreskrim ini hanya diperintahkan seperti itu aja, karena kita sebagai adipar percaya untuk membawa dokumen ini. Skripsinya tidak patut dan tidak layak. Skripsinya kita berani main 99,9% itu adalah palsu. Kalau skripsinya palsu, ibaratnya pasti kalau telurnya busuk ya nggak akan lantas jadi ayam. Nggak mungkin telur mentah jadi ayam. Ini kan kalau skripsinya busuk, mungkin ijazahnya jadi. Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, masalah ijazah dipersoalkan. Nanti saya ditanya-tanya. Barreskrim Polri mengkonfirmasi 30 saksi telah diperiksa yang terdiri dari teman kuliah, teman SMA, dan para pelapor untuk keperluan klarifikasi. Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Johandani Raharjo mengatakan terdapat 11 laporan yang diterima polisi soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, proses penyelidikan sudah berjalan hampir 1 bulan sejak aduan diajukan tim pembela ulama dan aktivis yang dipimpin Egy Sujana. Hasil laboratorium forensik juga masih dalam proses dan akan segera diumumkan. Kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi penugas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Untuk pembanding ada sekitar 7 pembanding itu yang terkait dengan ijazah SMA maupun kuliah, menguji sebuah dokumen itu yang tadi saya sampaikan tidak seperti membalik sebuah tangan. Adik ipar Presiden ke-7 Joko Widodo, Wahyudi Andrianto, tiba-tiba mendatangi Barreskrim Polri untuk menyerahkan ijazah asli sang kakak ipar kepada penyidik. Adik Iriana ini membawa ijazah SMA dan S1 UGM tanpa memperlihatkan kepada awak media. Kita sebagai adik ipar dipercaya untuk membawa dokumen ini. Dan sekarang sudah diserahkan ke Barreskrim dan nanti cepat selesai ini dan cepat gamblang gitu, ya kan? Hingga kini proses penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu Jokowi oleh Barreskrim Polri secara keseluruhan sudah mencapai 90%. Sisanya masih menunggu hasil uji laboratorium forensik. Meski begitu, menurut mantan Kabareskrim Susno Dwaji, pembuktian utama keaslian ijazah Jokowi bukanlah uji lapor, melainkan lembaga yang mengeluarkan ijazah Jokowi, yakni UGM. Untuk menentukan asli apa tidak, bukan saintifik saja, saintifik laborat saja ya, saksi ya. Yang paling urgent itu adalah lembaga yang mengeluarkan. Lembaga yang mengeluarkan, kemudian saksi lain ditambah hasil laborat. Kalau itu misalnya asli, maka berpengaruh juga terhadap laporan yang disampaikan di Polda Metro tentang pencemaran nama baik. Kalau itu juga misalnya terbukti palsu, juga berpengaruh juga untuk laporan di Polda Metro, berarti kan dihentikan. Jadi sangat berpengaruh itu. Dan pembuktian hal ini, saya mantan penyidik ya, sangat gampang karena lembaganya masih ada kok. OGM-nya ada, saksi ada. Sebulan sejak pelapor mengadukan dugaan ijazah palsu Jokowi, Barreskrim sudah memeriksa 30 saksi dan mengambil 7 sampel ijazah rekan-rekan SMA dan kuliah Jokowi di UGM. Tim Liputan, Kompas TV.
Pembuktian keaslian ijazah Jokowi kini masih menunggu hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri. Akankah hasil lab 4 adalah satu-satunya penentu jika sebuah dokumen itu asli atau palsu? Kita bahas bersama terlapor pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo. Ada juga Sekjen Barajp Rally Regen dan Guru Besar Hukum Acara Pidana Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Pak Roy. Ya. Saya mau ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, dalam konteks memeriksa keaslian sebuah dokumen, hal ini atau konteks ini adalah juga soal ijazah. Sebenarnya bobot kualitasnya yang paling dipertimbangkan untuk menentukan dokumen itu asli atau palsu itu apa, Prof? Iya, betul. Jadi memang dokumen ini sebagai pintu masuk untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Oleh karena itu kita apresiasi Bareskrim melihat dengan model forensik, pembuktian forensik. Karena secara formal UGM sudah menyampaikan. Sekarang secara material seperti apa? Nah, hasil ini yang akan dikeluarkan oleh Bareskrim. Tapi pertanyaannya, apakah hasil Bareskrim itu satu-satunya bisa diterima? Oh tidak. Nanti seandainya Bang Roy dan teman-teman itu tidak sepakat, ada pembandingan. Ini yang disebut kadang-kadang kontra suatu pembuktian. Jadi hasil forensik itu dari penegak hukum, bisa juga hasil forensik dari para pihak pelapor. Ini kalau kita lihat, seperti halnya kalau kita lihat visum dari penegak hukum, visum ulang dari para korban dan sebagainya. Itulah yang untuk membandingkan. Oleh karena itu di sini nanti kejernihan hakim akan melihat sebagai bentuk hasil forensik sangat menentukan. Karena ini kan ilmu-ilmu forensik yang bukan ilmu-ilmu orang hukum. Tapi sejauh mana para penegak hukum itu bisa menjelaskan hasil forensik ini dan bisa meyakinkan hakim. Karena apa? Kenapa forensik hadir? Itu apabila ada keraguan. Nah, keraguan inilah yang sedang diperiksa oleh Bareskrim, yang nanti mungkin ada pembanding yang lain. Dari hasil-hasil forensik itu nanti hakim menentukan dengan kondisi ketransaksi, bukti yang lain akan menentukan hasil mana yang valid. Nah, disinilah Mbak untuk menentukan hasil forensik, karena hasil forensik itu untuk menambah keyakinan hakim, di mana hakim orang hukum juga tidak tahu, penegak hukum ataukah juga tidak tahu forensik, jaksa demikian juga. Dengan demikian bagaimana meyakinkan hasil forensik itu sah, bernilai atau tidak. Begitu. Artinya saling menguatkan satu sama lain antara saksi, forensik, dan juga pembanding, atau ada yang lebih besar yang akan dipertimbangkan tapi Prof? Iya, padahal nanti kan Bang Roy juga bisa melihat hasil forensik, kemudian Bareskrim juga disandingkan. Nah disinilah nanti hakim akan melihat bobot yang bernilai sah, nilai suatu bukti asli atau tidak itu akan di sana. Identik atau di sana. Di sini tanggung jawab hakim sangat berat untuk melihat itu, karena bukan keilmuannya, tapi keilmuan dari orang ahli IT forensik yang bersangkutan. Oke, saya mau ke Bung Roy. Bung Roy, kalau tadi disebutkan soal bisa menyerahkan pembanding. Nah, sebenarnya uji saintifik apa yang sudah Anda lakukan untuk menguatkan pernyataan Anda kalau ijazah atau dokumen milik Pak Jokowi ini palsu? Apa saja buktinya? Dan juga di mana ada itu berbeda. Bung Roy, suara Anda putus-putus. Oke, Bung Roy, mohon maaf kami perbaiki dulu sambungan Zoom-nya karena masih putus-putus. Boleh sekalian juga diperbaiki mungkin sinyal juga Bung Roy. Kalau gitu saya ke Bung Rally dulu. Bung Rally, kalau dari kan sudah 30 lebih saksi yang diperiksa oleh polisi. Anda meyakini kalau misalnya ijazah dari Pak Jokowi ini asli melalui saksi-saksi yang sudah diperiksa? Ya, pihak Bareskrim kan sudah mengeluarkan pernyataan bahwa saksi-saksi yang sudah diperiksa adalah salah satunya dokumen ya. Kita kan merujuk dari apa yang Pak ini Asri bahwa pembuktian itu kan meliputi adalah kepailitan data yang bukti ya. Ini kan objeknya itu kan ijazah. Ya, apa yang disampaikan tadi betul, ijazah berupa dokumen itulah yang diperiksa secara fisik dan itu ada pembanding.
pembandingnya itu kan nanti dari ijazah teman sekolahnya Jokowi atau dari kampus UGM sendiri, nanti kan sudah itu dokumennya ini kan yang akan diperiksa secara forensik itu ijazah aslinya ya. Ijazah itu tidak bisa harus dilihat, diraba, disentuh, dan nanti ada pembandingnya. Dan kalau pemeriksaan saksi sudah 30 itu ya kalau kita sih yakinnya dan aku yakin betul kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Makanya, kalau Anda punya bukti juga yang menguatkan pernyataan Anda ini? Bung Rely? Ya, gimana? Kalau Anda ada bukti juga pembanding yang bisa menguatkan keyakinan Anda kalau ijazah ini asli? Ya nanti kan apa yang disampaikan tadi oleh Bang ini tadi bahwa ijazahnya itu untuk menentukan kepailitannya lah pembanding, dan kami yakin pembandingnya ini kan nanti pihak penegak hukum yaitu dari Bareskrim, udah dari Bareskrim nanti kan ada pelimpahan itu ke pengadilan. Nah di pengadilan nanti akan terbuka. Nanti ijazah yang asli dengan pembandingnya yang asli, nanti Bung Roy nanti bisa membawa pembandingnya, dia dapat dokumennya dari mana, dia lihat dari mana, pembandingnya apa. Ya jadi kalau kita yakin, aku yakin ya, 100% kita yakin kalau bahwa ijazahnya asli. Oke, Prof. Ibnu kalau dari Bareskrim bilang tinggal 10% lagi uji lapor itu akan dilakukan dan ini bisa menggugurkan 90% pendidikan yang sudah dilakukan. Apakah ini benar? Tapi jangan dijawab dulu Prof. Ibnu, kita akan sambung lagi usai jeda berikut ini.